Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam presisi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terhormat Ibu Kasepoluan dan seluruh jajaran, ada musyrifah pendamping dalam program pendampingan penguatan nilai-nilai keislaman dalam konteks berbangsa, bernegara, di Sepoluan untuk Polri, angkatan 56 ya. 56. Baik, untuk siswa seluruhnya, yang pertama saya ucapkan selamat, Anda terpilih dari 38 provinsi, dari seluruh perempuan terbaik di Indonesia untuk mengabdikan dirinya di satu instrumen bangsa dan negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang telah Anda dapatkan sebagai anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa bisa yang pertama disyukuri dengan baik ya, rasa syukur itu dituangkan dengan kesungguhan dalam mengemban amanah. Amanah sekarang adalah proses pendidikan di Bintara ini kurang lebih sampai akhir tahun. Jadi tunjukkan bahwa memang Anda yang terbaik dan layak terpilih. Itu poin yang paling penting, karena untuk menuju ke fase ini semua orang menginginkan itu. Semua orang berusaha untuk mendapatkan peluang itu. Jadi dalam rumus peluang, ketika Anda mendapatkan sekecil apapun, maka maksimalkan. Gitu ya. Nah, ini bagian yang pertama. Yang kedua, selain kesungguhan, tumbuhkan rasa cinta. Karena dengan mencintai itu pasti memberi lebih. Kalau kalian sudah cinta kepada Polri-nya, institusinya, cinta kepada alma maternya, itu pasti akan merawat dan memberikan lebih. Ini poin yang paling penting. Dan yang ketiga, ini kita mendampingi dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau Anda buka undang-undang Polri itu ada 40 pasal. Ya, dalam 40 pasal itu ketika kita masuk ke syarat-syarat sebagai anggota Polri itu, di antara syaratnya ada 15. Salah satu syaratnya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai iman dan takwa itu mesti ada penguatan. Sebab kalau sudah bertugas nanti di lapangan, ada 3 yang akan bekerja. 1, fisik. Nah, pengabdian ini pasti ada tugas fisik. Ya? Akan ada yang di lapangan, akan ada yang bersentuhan dengan aspek-aspek fisikal. Karena itu jangan mengeluh kalau nanti mendapatkan pelatihan fisik maksimal. Karena memang maksimal. Abdi negara itu adalah warga negara yang disempurnakan untuk pengabdiannya. Baik itu TNI, nanti di Polri yang menjadi satu. Nah, karena itu kenapa bajunya nanti ada hijau dan coklat. Coklat itu perlambang dari bagian tanah untuk menunjukkan di setiap tapak tanah negara kesatuan Republik Indonesia, di situ ada landasan-landasan Polri untuk mengabdi. Nah, TNI kenapa hijau? Di atas tanah yang subur itu nanti ada tumbuhan yang menghijaukan sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Anda akan bertugas, setiap Anda punya peluang akan mengisi di semua tapak wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu butuh kekuatan fisik. Ya, maksimalkan ketika belajar dan jangan mengeluh karena kita punya kemampuan lebih. Manusia itu lebih dari apapun, dari makhluk Allah yang tercipta. Wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu di Quran surah 17 ayat ke-70. Manusia itu diberikan satu keutamaan yang lebih dibandingkan makhluk apapun. Ya, saya mau tanya gini misalnya, kalau Anda lihat besi itu keras nggak? Nah, tapi manusia bisa matahin besi. Oke? Kapan itu bisa terjadi? Kalau fisiknya dilatih. Jadi kalau tidak dilatih, fisiknya tidak akan keluar.
sosok maksimal yang bisa kita dapatkan. Siapa yang paling cepat larinya di sini? Hah? Ada yang 60 km per jam. Hah? Dah, baik. Larinya misalnya 50 atau 40 km per jam. Tapi kalau dikejar di belakangnya ada anjing, lebih cepat nggak? Kalau ada macan lebih cepat nggak? Nah, berarti potensi kalian lebih daripada itu. Jadi saat sekarang ada di dunia pendidikan, optimalkan, karena ketemu lagi ini nanti nunggunya tidak mudah. Ya, nanti begitu mau perwira, baru dididik lagi fisiknya, dicek lagi. Mumpung sekarang masih ada momennya, maksimalkan. Ya, saya sama juga, kita berlatih. Saya terbang, naik M17, naik F16, mengisi juga. Saya ngajar di Sespim, sama. Jadi ketika Anda menguatkan juga, ya kita juga sama-sama memaksimalkan fisik. Ketika negara memanggil, kita sudah siap. Siap? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau ingin tangguh, itu harus ada kekuatan intelektual. Nah, jadi semakin pintar, nanti fisiknya semakin mudah bekerjanya. Jadi kalau kalian nanti ingin unggul, selain nanti latihan fisik, ya, dari mulai bangun, disiplin, jam berapa, aktivitas lagi sampai istirahat, nah ininya maksimalkan. Nah, Anda di sini targetnya apa saja? Nah, kalau hanya melalui hari-hari sampai dilantik, nah itu belum unggul. Itu baru standar. Sholat sehari berapa kali? Nah, itu standar. Mau polwan, mau bukan polwan 5 kali juga. Mau ustadz, mau bukan ustadz 5 kali juga. Ya, lalu apa bedanya? Kalau mau unggul, kalian tambah sholat sunnah, kalian tambah rawatibnya. Sama, pendidikan juga begitu. Kalau Anda hanya mengisi tiap hari, datang, latihan sesuai jadwal, masuk kelas sesuai dengan schedule yang dibuat, nah itu hanya standar. Ya, di sini optimalkan. Nanti kita insya Allah akan kerjasama. Saya harap angkatan 56 ini lebih unggul dari yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau kemarin fokusnya menghafal karena waktunya singkat, sekarang insya Allah di tahun yang ini kita akan berikan pendalaman. Jadi kalau kalian sepintar apapun, fisiknya kuat, tapi mentalnya lemah, ini tidak akan berfungsi dengan baik. Pintar tapi penakut, masalah. Ya, kuat tapi pemalas, masalah. Nah, menu untuk spiritual itu tidak ada yang lain. Menu spiritual itu tidak ada yang lain kecuali meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan. Itulah yang kita isi lewat pendamping-pendamping ini. Jadi kalau di kelas Anda belajar untuk meningkatkan intelektualitas, di lapangan Anda belajar meningkatkan fisik. Ya, kalau memang waktunya nyapu, nyapu. Jangan lihat menyapunya, tapi lihat nanti manfaat yang didapatkan dari sisi itu. Ya, optimalisasi jiwa komando, jiwa kepatuhan dan sebagainya. Yang mau saya katakan, 3 ini mesti nyambung, 3-3-nya, nggak bisa berdiri sendiri. Nanti yang mengatasi malas, yang mengatasi lemah, yang mengatasi maaf ya, iri hati, penyakit-penyakit hati, itu kalau sudah pengaruh ke pikiran, itu tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, tahun ini kita akan satukan 3-3-nya. Program untuk Quran ini bukan hanya nanti supaya gimana caranya bisa baca, bukan. Kalau itu pengantar. Quran itu punya fungsi yang luas karena nanti akan membentuk karakter dan mengarahkan, ini poin, karakter kita kepada bakat yang ingin disempurnakan. Saya ambil contoh begini. Di sesi angkatan 55 saya pernah terangkan dalam 30 menit tentang semua sumber suara dalam tubuh kita. Dan itu nanti akan dipelajari dengan detail oleh para musyrifah ya, pembimbing Anda semuanya. Huruf dalam bahasa Arab itu yang dipakai mengaji ada berapa? Angkat tangan coba berapa? Hah? 26 atau 27? 28. Baik. 28 atau 29? 28. Baik. 28 boleh. Aslinya 29. Cuma kalau yang membedakan alif dengan hamzah, maka jadi 29.
Kalau yang menyamakan alif dengan hamzah, maka menjadi 28. Anda namanya siapa? Dari mana? Jawa Tengah. Baik, 1 juta rupiah ya. Nah, disimpan. Ya, ayo sekarang siapkan dulu, kalau ditanya jawab dulu. Oke, 1 ya. Nih, gimana cara mengoneksikan spiritual ke intelektual ke fisikal? Huruf yang kita baca untuk Quran itu totalnya kalau kita gabungkan semua tanpa dipisah kurang lebih 29. 29 ini nanti dia punya tempat dalam tubuh kita, ada 17 tempat. Nah, ternyata setelah diriset, 17 tempat ini adalah semua yang terkait dengan tempat suara kita ketika kita akan mengeluarkan suara dalam bentuk apapun. Baik dari sini, tenggorokan yang paling bawah, namanya adnal halaq, sampai ke bibir yang paling luar. Jadi tidak ada manusia bisa bicara di muka bumi ini dengan bahasa apapun, dengan suara apapun, kecuali sumbernya dari 17 tempat ini. Tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya suara. Dalam bahasa Arab disebut dengan makharij, hurufnya huruf disebut makharijul huruf, atau disebut juga dengan makharijul aswat, tempat keluarnya suara. Jadi sepanjang jadi manusia, tinggal dimanapun, mau orang Indonesia, orang Asia, Amerika, Eropa, itu tempat keluar semua suaranya dari tempat-tempat ke 17. Kalau Anda serius belajar cara mengeluarkan suara berbentuk huruf dari 17 tempat ini, maka dari yang tadinya kegiatan spiritual untuk baca Quran, dia akan mensupport kegiatan intelektual untuk memudahkan Anda belajar bahasa apapun. Jadi kalau Anda serius nanti belajarnya, tolong jangan dikasih mudah ya, kasih yang ketat. Mengucapkan A gimana, A, Ba gimana, Ka gimana, Ta gimana, Da sampai dengan Ya. Itu semua huruf-huruf itu kalau diucapkan dengan benar, mensupport kita untuk mudah menguasai bahasa apapun. Nah, ini yang jarang dibahas dalam riset sejarah. Dulu kalau ada orang belajar Quran di awal, benar belajarnya, itu menguasai bahasa asing itu hitungan hari. Ibnu Abbas itu cuma 3 hari loh menguasai bahasa Persia, hitungan hari. Karena memang apa? Mengucapkan hurufnya bisa lebih pas, tinggal tahu grammarnya. Tambah, jadi kalau Anda ingin jadi sesuatu di masa depan, sekarang punya waktu ada 4 bulan lagi ke depan, saya ingin kuasai berapa bahasa selain bahasa Indonesia, ya, tambahkan. Punya cita-cita, jadi nanti di lemari itu kosakatanya tambahkan. Nah, kalau bisa angkatan 56, sudah semuanya punya target lulus dari sini paling minimal, kan? Misalnya Arab atau Inggris sudah dikuasai. Nah, kalau sudah bisa seperti itu bisa optimal. Caranya gini, dimana sekali 2 kali mendayung tuh sekian banyak puluhan pulau bisa terlampaui. Bisa bahasa Inggris, banyak negara bisa kita dapatkan. Bahasa Arab bisa dikuasai, 26 negara kita pegang. Ya, jadi dari sekarang, siap? Oke. Jadi nanti yang kita pelajari, teman-teman semuanya, yang pertama tadi saya harapkan semua semangat, serius, karena saya tidak ingin membuang waktu, kesempatan, tenaga hanya untuk datang, melihat Anda, kita bicara dan pulang. Masih banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan. Setiap detiknya, setiap menitnya mesti ada nilai dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi salam presisi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.